welcome back to my YouTube channel. Ya teman-teman, di video sebelumnya aku udah ada sharing sama kalian tentang gimana sih dunia perkuliahan Fachhochschule. Dan di video kali ini itu aku bakalan sharing ke kalian juga gimana dunia perkuliahan di universitas. Dan di video kali ini aku nggak akan sendiri, aku bakal ditemani sama seorang laki-laki. Tentunya dia bukan Koris ya. Ya, jadi aku dijanjian ketemuan sama dia itu jam 12, sedangkan sekarang itu hampir jam setengah 12. Jadi aku mau siap-siap dulu dan segera meluncur ke TKP. Oke guys, jadi buat teman-teman yang emang udah nungguin video ini, udah nungguin tentang informasi-informasi gimana kuliah di universitas, kalian bisa stay tune, tonton terus sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Oke, see you guys. Oke guys, ini udah ketemu sama teman aku. Mungkin bisa perkenalin dulu namanya siapa, kuliah apa. Nama gue Karel, kuliahnya Maschinenbau di Universitas Stuttgart sini. Sekarang master. Oke, jadi sekarang kita tuh syutingnya udah di Universitas Stuttgart, di mana ini tepat universitas lo ya. Oke, Rel, gue penasaran nih, kan gue kuliahnya Fachhochschule, sedangkan lo kan universitas. Bisa nggak sih kayak lo ngasih sedikit informasi gitu buat viewers gue, gimana kuliah di universitas itu? Kuliah di universitas, kalau misalnya dari semester sih ya, sebenarnya universitas semuanya di Jerman tuh rata-rata 6 semester. Mau ada wajib praktikum atau enggak tetap 6 semester. Oke. Karena temen gue yang di Karlsruhe pun sama 6 semester juga. Tapi ya di sini yang selama gue kenal nggak ada sih yang lulus 6 semester. Kalau lu sendiri berapa semester? Kalau gue lulusnya di semester 9, Oh. ya, pas bachelor. Semester 9 ya. Semester sama. ke-9 awal. Gue semester 10. Ya gitu lah. Terus lo jurusan Maschinenbau. Ya. Di jurusan Maschinenbau ini di Uni Stuttgart tuh berapa banyak sih peminatnya? Pertama kali pas datang, murid itu berkumpul 700 orang gitu, 800 lebih lah. Tapi itu gua nggak tahu 800. jurusan gua Oh, okay. atau bukan. Tapi pas beberapa minggu kemudian gue tahu ternyata jurusan Maschinenbau itu sekitar 300-an orang gitu. 300-an di semester pertama. Semester pertama. Terus itu ada pembagian grup lagi nggak sih? Karena kan 300 tuh banyak banget kan, lu bisa bayangin belajar sama 300 orang tuh fokusnya gimana gitu. Ada pembagian grup lagi kah? Atau emang 300 itu semester 2 juga segitu banyaknya kah? Kalau setahu gue sih ya, di setiap uni emang wajar sih sebanyak itu, kayak mahasiswa sebanyak itu sekaligus belajar di satu aula gede gitu. Oke. Itu sebenarnya wajar banget buat anak uni, cuman ya nggak ada sih. Jadi semester 2 juga segitu juga? Iya, Nggak berkurang? selama Vorlesung. Oh, selama Vorlesung. Selain Vorlesung kan kita ada kayak grupan hubung atau seminar hubung, Oh. yang itu yang dipisah-pisah. Oh, kalau itu ada grup-grup kecilnya Ya. lagi. Itu satu grup itu berapa orang kalau misalkan seminar umum? Dulu kalau ada cuman bersepuluh. Oh, Itu bukan seminar hubung sih, grupan hubung. Dulu gambar teknik itu bersepuluh aja, sama 2 tutor kita. Oh, jadi 10 orang itu dipegang sama 2 tutor. Iya. Oh, iya lumayan ini juga ya, lumayan intim juga ya. Iya. Cuman nggak langsung sama profesor gitu Iya. ya. Di bawahnya profesor. Di bawahnya Jadi profesor. kontak sama profesornya itu nggak deket dong. Maksudnya susah buat komunikasi kah atau Kita ketemu profesor cuma pas Vorlesung, sama ada Sprechstundennya. Kalau emang kita masih punya banyak pertanyaan, kita bisa langsung nanya. Kita melden dulu lewat email. Tapi mesti ini dulu Iya. ya, mesti daftar dulu kalau misalnya mau ngobrol sama profesornya. Atau pas selesai Vorlesung turun ke bawah, ketemu langsung profesornya. Tapi itu waktunya dikit banget. Terus banyak juga yang nanya kadang-kadang. Jadi bisa nggak dapet kesempatan. Paling bagus sih itu Sprechstunde. Oke, terus sistem pembelajarannya sendiri gimana tuh? Kan 300 orang satu aula. Profesornya tuh ngomong mulu kah atau mungkin ada catatan-catatan juga yang mesti kalian tulis sama-sama ikutan tulis? Kalau di uni itu tergantung profesor ya. Beda-beda. Jadi setiap profesor punya cara ngajar sendiri-sendiri, tapi yang paling umum itu dia cuma bacain aja sih. Jadi kayak bacain, lu dapet kayak dapet skripsinya. Dapat skripnya, Iya, dapet skripnya. terus kita ya dengerin gitu sambil baca skripnya dia, sambil kalau misalnya kita mau nyatet. Bisa fokus nggak sih belajar kayak gitu? Itu kalau buat gua sebagai Auslander di sini susah banget sih. Apalagi pas semester awal itu nggak bisa banget karena masalah satu bahasa Bahasa tuh emang masalah. ya kedua ya emang pelajarannya juga susah. Kalau strategi gua sih ya Vorlesung kok kalau bisa
gue nangkep apa ya, walaupun kayak cuman stick word doang itu gue tangkepin gitu, gue catat. Jadi double belajarnya. Jadi di rumah udah pasti harus belajar lagi. Oke. dulu banget sih sebelum gue masuk EVA itu kan abis lulus tutkol gue udah kayak bergaul fase, jadi kayak ada water semester gitu. Gue sempat masuk uni. Oh, lu sempat temen? Gue sempat masuk uni di mana gue juga ngerasain yang kayak satu aula tuh isinya kayak 300-400 Oke. orang juga ada, bahkan sampai karena itu semester pertama, jadi bahkan ada yang duduknya tuh di tangga-tangganya gitu. Oh, sama. Oke guys, jadi ini tuh ada bonus buat kalian, yaitu aula atau auditorium yang kalian kemungkinan pakai kalau kalian kuliah di Universitas Stuttgart. Mewah banget gak sih? Kayak bener-bener gede banget. Ini auditorium muat untuk 400-an orang. Jadi kalian bisa bayangin kalau kalian mau kuliah di universitas, kalian bakal duduk diem, duduk cantik di salah satu bangkunya dan mendengarkan profesor mengajarkan di depan. Kira-kira kalian bisa konsen gak ya? Ini yang gue bilangin itu aula di sini yang paling gede kan 700 orang. Itu dulu pas pelajaran HM, kalkulus, itu kan semua jurusan ikut. Itu Matematika. Semua jurusan ikut, itu aula yang buat 700 orang nggak cukup. Gila. Jadi tetap ada yang duduk di tangga juga. Iya, dan kayak belajarnya tuh profesornya kayak ngomong doang di depan, terus kayak kita belajar pakai iPad, dimana kayak skripnya cuma dibalik, dan itu tuh gue nggak dapet apa-apa, gue malah main HP, kadang tiduran lah, itu bosen banget. Iya, itu udah pasti bosan banget. Itu juga udah terbukti sih bosan banget karena di bulan berikutnya itu aula nggak sepenuh itu lagi. Jadi emang bener-bener baru awal doang semuanya datang, lama-lama berkurang. Iya. Terus kalau dari sistem ujiannya sendiri gimana, Ram? Kalau kita juga ujian tergantung profesor. Oh gila, semuanya hidup lu di tangan Iya. profesor. Profesor dia yang ngatur semua proofingnya masing-masing. Kayak profesor ini mau proofingnya tanggal segini, profesor ini mau tanggal segini. Tapi ya karena kita yang ngambil banyak modul, jadi kita yang harus perhatiin tanggalnya. Nggak boleh tabrakan atau nggak boleh kayak ya tergantung kemampuan masing-masing. Ada siapa tahu yang nggak bisa seminggu ambil 2 gitu. Ya itu kita mesti atur waktu sendiri. Oh jadi sebenarnya jadwal ujiannya tuh udah keluar dulu, lu yang nyesuaiin mau ngambil yang mana. Betul. Kan kita ada 6 semester aturannya. 4 semester itu gedung studium namanya kan. Di gedung studium itu wajar banget udah diatur sedemikian rupa, nggak ada yang tabrakan. Oh oke. Jadi buat 4 semester ini udah diatur supaya nggak 4 semester tabrakan. awal itu nggak ada yang tabrakan pasti. Di semester 5 ke 6 itu karena kita udah mulai milih modul sendiri, jadi nggak walaupun wajib kita masih ada pilihannya, ya itu bisa tabrakan, kemungkinannya ada. Tabrakannya itu sesama di semester 5 sama 6-nya atau sama yang gedung studium? Yang 5-6-nya doang ya? 5-6-nya, yang gedung studiumnya itu nggak ada yang tabrakan sih. Ngerti. Yang benar-benar tergantung sama profesor lah. Contohnya kalau misalnya gue semester ini, yaitu bulan ini tiba-tiba penuh, bulan depannya cuma 1, terus di akhir ya. Kemarin baru ujian nih, Ra. Kemarin baru ujian. Terus ujian lagi kapan, Ra? Ujian berikutnya tanggal 28 nanti. Wah gila, selangnya 2 minggu Selang sih. 2 minggu gitu ya. Terus lo abis tanggal 28 itu lo baru liburan? Nggak ada libur. Abis Masuk itu lagi? seminggu ya mungkin seminggu bisa dihitung libur lah, tapi seminggu nggak berasa. Ya seminggu itu aku langsung masuk ke semester baru. Oh, jadi lo nggak bisa pulang Indo dong? Nggak bisa. Itu derita anak uni. Oh, itu derita anak uni nggak bisa Iya. pulang Indo karena jadwal ujian mencak-mencak ya? Mencar nggak bisa kita atur. Oke. Oh, lo wajib juga ngasih praktikum kayak di EVA? Oh, itu tiap uni juga punya aturan masing-masing. Selain itu tiap jurusan juga punya aturan masing-masing. Oke, kita tekanin di jurusan lo, di Bachelor Machine and Bau. Kalau jurusan gua di Uni Stuttgart, bachelornya itu nggak wajib praktikum, tapi di masternya wajib praktikum. Oh, jadi berarti, tapi kalau misalkan lo nggak mau ngambil master gitu, nggak perlu praktikum perlu. sama sekali? Oke. Sebenarnya itu plus apa minus menurut lo? Itu menurut gua kalau misalnya yang cuman mau belajar sampai bachelor itu minus sih sebenarnya menurut gua. Karena kita nggak dapat pengalaman yang berharga. Sebenarnya kita tuh bisa daftar Freiwillige Praktikum itu bisa. Cuman itu tuh yang paling susah karena
nggak tahu sih menurut. Lu mesti spend 1 semester ekstra juga nggak sih? Iya betul, itu juga salah satunya. Tapi kebanyakan perusahaan juga nggak ada yang mau nerima Freiwillige. Hah, masa sih? Ya biasanya perusahaan nerimanya yang Pflicht praktikum, nggak tahu kenapa. Tapi itu yang gue rasain. Bayarannya lebih murah soalnya kalau Pflicht. Pflicht lebih gede. Ya. Berarti itu salah satu alasannya. Iya, bisa jadi. Terus BA lu sendiri gimana? Bachelor Arbeit Thesis. Kalau Bachelor Arbeit juga itu beda universitas, beda aturan juga. Beda jurusan bahkan juga bisa beda aturan juga. Tapi kalau di jurusan gue dapat waktu 6 bulan. Oh, dapat waktu 6 bulan. 6 bulan buat lama banget dong. Iya. Gue 3 bulan. Kayak 10 minggu deh, 10 atau 12 minggu. Oke. 3 bulanan. Iya. Setengahnya. Tapi gue dapetnya tetap aja 6 bulan karena gue bikinnya di perusahaan. Mereka nggak ngasih yang kayak cuma 3 bulan doang. Terus lu BA-nya mesti berarti dari uni juga? Ya dari uni. Gue daftar di institut di uni. Kayak kalau misalnya mahasiswa yang bachelor semester akhir, dia tuh harus nyari Bachelor Arbeit, temanya kayak keliling-keliling gitu ke institut. Jadi di itu maksudnya profesor-profesor sendiri atau iya, gimana? kita bisa nanya langsung ke profesornya di spesundenya, atau kita bisa lihat ada kayak papan tulis iklan-iklannya. Mereka yang ada penawaran gitu. Bener. Untuk misalkan judulnya ini lo mau Iya, apa benar. enggak. Terus tambah lagi ada di internet. Cuman internet biasanya nggak diupdate. Nggak tahu kenapa. Padahal udah 2020 udah harusnya internet. Tapi lebih aktual yang di papan tulis malah dibanding di internet. Tapi kayak kalau dari Uni Stuttgart sendiri tuh lo ada kewajiban untuk BA-nya itu sama profesor, atau dia tuh ngasih kebebasan buat lo, juga ngasih peluang buat lo bikin BA di perusahaan gitu? Itu bebas, kita nggak wajib. Oh, jadi nggak ada aturan? Nggak ada aturan buat wajib di uni. Cuman kalau di luar atau di Firman itu tuh lebih susah karena kita setelah dapat tema dari firmanya, kita mesti balik lagi ke uni buat nyari betroyer lagi yang bersedia buat betroyer kita. Dan nyari itu juga nggak gampang karena gue pernah ngalamin itu. Baru kepikiran satu lagi, kalau misalkan selama lu kolesung, selama misalkan 1 semester gitu, ada nggak sih kayak labor-labor gitu? Ada. Modul yang ground studium 4 semester awal itu, semua modul tuh ada labornya. Oh, semua modul ada labornya di semester awal itu. Ya. Oh, jadi sebenarnya nggak kayak kecuali beda. Mungkin HM sih, HM nggak ada. Mata. Oh, HM mata. Mata nggak ada labor, tapi kayak fisik, yang kayak kemi gitu. Berarti ada. labornya itu juga kayak kalian dibagi grup-grup kecil gitu dibagi juga? grup kecil. Itu kita mesti daftar sendiri lagi. Jadi di Vorlesung dijelasin nih, di Vorlesung ada tanggal segini kita ada praktikum, dari tanggal segini sampai tanggal segini jangka waktunya. Ada terminnya tanggal segini. Nah, kita mesti daftar lagi ke. Oh, lo yang mesti daftar lagi wajib. Terus kalau misalkan lu nggak daftar praktikum ini, apa yang bakal terjadi? Satu pelajaran itu nggak lulus? Kita nggak dikasih buat ikut perfumnya mereka. Itu jadi itu kayak syarat. ngerti. Syaratnya kita buat ikut perfum modul itu misalnya. Tapi untuk lulus kayak ada syarat khusus juga nggak untuk lulus labor ini? Di labor tuh sebelum kita mulai versuchnya, kita harus kayak ngejelasin gitu. Ya ada yang tanya jawab, ada yang presentasi. Dulu gue dapet. Ada yang gue mesti presentasi hari ini, versuchnya apa sih gitu. Terus apa yang mesti dikasih yang lebih apa sih detailnya atau bukan apa yang harus kita perhatiin lah selama kita ngelakuin versuch ini. Versuch tuh percobaan. Ya percobaan. Oke. Yes, jadi sebenarnya nggak terlalu beda ya. Terlalu beda. FH sama Uni. Ya selama gue ngobrol sama temen gue yang dari FH juga, ya kalau labornya sih soalnya sama sih. Soalnya gue yang benar-benar membedakan FH sama Uni itu FH tuh banyak labornya. Maksudnya lebih banyak ke prakteknya gitu. Kalau Uni tuh kan lebih ke teori. Jadi ya benar-benar sih. Jadi kalau misalnya kayak sekarang gue kaget juga gitu denger semuanya mesti dapat labor juga. Ya, jadi mungkin sebenarnya membedakan itu apanya gitu. Kayak masih tanda tanya. Iya, kalau perbedaan besarnya sih itu ya. Itu kelas besarnya itu. Oh, kelas sama ujian. Sama ujian itu perbedaan utamanya mungkin. Cuma labor kita juga dapat kok. Oh ya, terus Uni Stuttgart nih. Gue dengar kabarnya biayanya mahal. Wah.
nggak ngerti, di daerah BW, Baden-Württemberg, Stuttgart, Karlsruhe gitu-gitu biayanya tuh ekstra, berbeda dengan kota-kota lainnya. Contohnya kota gue di Darmstadt, gue bayar cuman kayak 270 doang. Oke, Itu itu udah- total itu- satu semester. Atau semester, dan itu udah termasuk juga semester tiket. Hmm. Kalau misalkan di Stuttgart itu katanya berbeda. Coba kasih info bedanya itu gimana sih, semahal apa? Mulai 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, gue lupa. Cuman kita jadi ekstra tambah 1.500 per semester. Kita yang bukan dari Eropa. Oh, jadi cuma buat Auslander doang. Auslander yang dari luar Eropa. Masih dalam EU. Oh, oke, itu ngerti. nggak kena aturan ini. Jadi ini peraturan. Ya sedikit, cuman dulu juga sempat di demo sebenarnya. Dulu sempat di demo sama mahasiswanya, bahkan yang demo pun itu orang Jerman, bukan orang-orang kitanya gitu. Gila, 1.500. Itu satu semester 1.500 itu udah mencakup semuanya. Jadi kayak biaya kuliah dan biaya kayak semester tiket itu juga. Enggak. Belum. 1.500 itu biaya ekstra. Jadi kita sebelumnya kan nggak bayar 1.500, kita juga bayar sekitar 200-an lah per semester untuk kuliah. Iya, ngerti. Jadi setelah ada aturan ini kita jadi harus bayar 1.500 sama 200 yang sebelumnya kita harus bayar juga. Itu udah termasuk semester tiket. Nggak termasuk semester tiket. Gila, malak banget. Nih ya teman-teman yang mau ke Stuttgart, kalian harus punya banyak uang. Baden-Württemberg nggak cuma di Stuttgart. Oh iya, di Baden-Württemberg kalian harus punya banyak uang. Total berapa tuh? Satu semester biaya kuliah dari kayak semester tiket, dari biaya ekstra tambahan dan biaya semester wajibnya itu total berapa? Di total tuh hampir 2.000 sih buat di Stuttgart. Karena di Stuttgart yang semester tiket itu nggak dijadiin satu sama biaya uni. Ya jadi lo mesti bayar ekstra lagi. Iya betul. 2.000 Hampir untuk satu 2.000. semester. Nyesek nggak? Nyesek sih. Itu lo kena nggak sih? Gua pas bachelor nggak kena karena belum ada aturannya pas gua pertama kenanya pas masuk. master dong. Karena gua daftar lagi sini, istilahnya gua kayak daftar ngulang gitu. Gua jadi mesti kena 1.500 lagi. Gila. Sakit hati sih, gila. Terus lo rajin tuh kuliahnya? Ya gara-gara 1.500 itu mau nggak mau harus jadi lebih rajin. Mantap. Ya, itu mungkin salah satu alasan mereka mungkin. Biar rajin ya. Iya. Oke, ada nggak sih tips-tips dari lo yang mungkin mau lo sampein kenapa teman-teman tuh mungkin bisa ngambil universitas sebagai jurusan yang mereka mau gitu? Oh, gue sih kalau kenapa gue nggak ada sih, tapi Kenapa nggak ada? Lo kenapa ngambil uni? ya kalau tips buat orang yang ngambil uni mungkin harus lebih jago ini sih, bagi waktu. Karena Time itu kita management. ya karena bener-bener kita yang atur waktu kita sendiri. Jadi nggak ada aturan dari uni. Jadi bener-bener kita yang atur agenda kita lah istilahnya gitu. Kita mau ngambil berapa semester ini, mau ngambil ujian yang mana aja. Oke guys, that's for today. By the way, Karel, thank you banget ya abis ujian menyediakan waktu untuk sharing informasi. Thank you banget. Ya, sama-sama. Ya, dan that's for today. Thank you guys for watching. Bye-bye. Sekarang kita tuh syutingnya udah di Universitas Stuttgart, di mana ini tepat universitas lo ya? Ini tempat biasanya Vorlesung sih. Oke. Ini Ubergang ya, bukan tempat Vorlesung. Di uni lo udah pokoknya gitu aja. Iya. Di uni.